Nanti Oke, gue share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai domain name system atau DNS dan DNS server. Oke, next. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 5, jurusan atau Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya Fadel Ardiata Muflih dengan NIM C2 C023010. Dan saya Belayar Saputra dengan NIM C2C023 021. Dan saya Hirudin Budiman dengan NIM C2C023. Saya Jivan Rolian dengan NIM C2C023030. Oke, next. Langsung aja kita langsung ke pembahasan pendahulunya ya. Apa itu DNS ya? Dan mengapa DNS itu penting? DNS itu domain name system, adalah sistem yang mengubah nama domain menjadi alamat IP, berfungsi sebagai buku telepon internet. Di sini saya punya grafik ya, di mana terlihat web server dengan IP contoh misalkan 123.123. Lalu IP-nya ini dari server yang kita punya, kita store ke DNS, ke domain name system. Kemudian didapatkan Gcore Labs misalnya sebagai contoh eh, nama IP yang telah kita ubah di DNS tadi. Next. Nah, mengapa DNS itu penting? Ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama memudahkan pengguna mengakses website. Jadi pengguna tidak perlu memberikan IP secara spesifik gitu. Kita tinggal nyari nama brandingannya, misalnya brandingnya canva.com atau yang seperti yang semiripnya ya. Kemudian memungkinkan satu website memiliki beberapa server dengan IP yang berbeda. Satu-satu website memiliki beberapa server yang jadi IP-nya tidak cuma satu gitu, karena adanya DNS. Mendukung load balancing dan redundancy. Ini mengatasi mengatasi error dan lag biar nggak terlalu websitenya nggak terlalu nge-lag gitu ya. Kemudian memungkinkan perubahan IP server tanpa mengubah nama domain. Jadi domain yang sama tapi kita bisa ubah-ubah IP servernya. Oke, next Mas Abel. Komponen yang dapat pada DNS ya, itu pertama adalah domain namespace, yaitu kemudian struktur hierarki dan domain. Terus yang selanjutnya adalah organisasi domain dari umum ke spesifik. Terus yang kedua itu adalah resource record, yaitu ada data yang menyimpan informasi DNS, terus ada berisi mapping antara nama dan IP. Terus yang ketiga adalah resolvers, yaitu program klien yang meminta informasi DNS. Terus yang kedua adalah mengirim query ke nama servers. Yaitu adalah cara kerja DNS, yaitu proses query DNS. Klien mengirim permintaan nama domain. Terus yang selanjutnya adalah resolver mencari di change lokal. Terus selanjutnya lagi ada query diteruskan ke DNS server. Terus selanjutnya hasil pencarian kembalikan ke klien. Ini adalah beberapa jenis query DNS. Itu satu, recursive query. Itu berikutnya server harus memberikan jawaban final. Terus selanjutnya adalah mencari hingga mendapatkan hasil pasti. Terus yang kedua adalah interaktif query. Nah, ini meliputi server memiliki referensi ke server lain. Terus klien melakukan query berulang. Next. Pengertian DNS server, yaitu satu adalah perangkat keras atau komputer yang menjalankan layanan DNS. Yang kedua adalah menyimpan database record DNS. Terus yang ketiga memproses permintaan result nama. Jadi selanjutnya adalah jenis DNS. Itu satu adalah primary DNS server. Itu meliputi menyimpan data zona original. Terus yang kedua adalah sumber utama informasi domain. Jenis selanjutnya itu adalah secondary DNS server. Itu meliputi backup dari primary server. Terus yang kedua adalah menyalin data dari primary server. Terus yang jenis yang ketiga yaitu
client DNS server. Itu menyimpan hasil query sebelumnya mempercepat resolusi nama. Selanjutnya, Jivan. Komponen DNS server. Yang pertama ada hardware. Hardware mencakup prosesor untuk proses query, terus ada RAM untuk caching, terus ada storage untuk database, terus ada software. Software yang pertama ada nama software server software, ada Bind, Windows DNS Server, Power DNS. Terus yang kedua ada Zone Files, yaitu konfigurasi domain dan juga record DNS. Terus ada cache, penyimpanan temporary hasil query sebelumnya. Lanjut, ada fitur DNS server. Fiturnya yang pertama ada management zone, pembuatan dan penghapusan zona. Terus ada konfigurasi record DNS sama replika zona. Terus untuk keamanan ada access control list dan DNS SEC dan zona transfer security. Terus ada monitoring. Monitoring mencakup query logging, performance monitoring, dan error tracking. Terus selanjutnya ada perbedaan DNS versus DNS server. Perbedaan DNS yang pertama ada protokol dan sistem terdistribusi, terus mengatur standar komunikasi, mendefinisikan format query dan aturan. Terus ada protokol UDP TCP port 53 dan mendefinisikan format zone file. Terus ada perbedaan DNS server. Yang pertama ada implementasi fisik dan dari DNS, terus ada hardware dan software spesifik. Terus memproses query DNS, terus implementasi protokol DNS dan menyimpan file zona fisik. Selanjutnya kesimpulan dari DNS, sistem buku telepon internet menerjemahkan nama domain ke IP, teknologi yang memudahkan navigasi internet. Sedangkan DNS, perangkat fisik yang menjalankan DNS, implementasi hardware dan software bagian dari infrastruktur DNS. Dari DNS dan DNS server memiliki hubungan, yaitu DNS adalah sistem, sedangkan DNS server adalah perangkatnya, seperti sistem perbankan dan bank fisik, saling bergantung untuk fungsi optimal.